USG ini tidak ada radiasinya sama sekali, aman, nggak nyeri, nggak invasif, artinya nggak perlu nusuk-nusuk. Oke, dan tidak ada efek samping juga. Dan tidak ada efek sampingnya, jadi aman buat bayi, buat baru ibu lahir hamil, juga aman ya dok. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Puspita Widyasari, SPRAD, dokter spesialis radiologi RSUD Jombang, membahas tentang pemeriksaan USG di RSUD Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Berjumpa lagi dengan saya di acara Humas RSUD Jombang Menyapa dengan Gianita Prayoga. Dan hari ini kita akan membahas seputar tentang pemeriksaan USG di RSUD Jombang. Dan saya sudah ditemani narasumber di samping saya. Kali ini beliau adalah Dr. Puspita Widyasari, spesialis radiologi di RSUD Kabupaten Jombang. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih, karena memang beliau ini pertama nih sini. Oke, perdana ya dok ya. Oke, selamat pagi Dokter Puspita. Ini panggilan bekennya gimana nih dok? Pit. Dokter Pit. PIT. Oh, Dokter Pit ya. Oke, jadi bukan Dokter Puspita tapi Dokter Pit. Oke, nama bekennya nih. Oke, Dokter Pit, ini kan baru nih ya, perdana nih ngisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Boleh kenalan dulu nih dok, nih lulusan mana nih dan sudah berapa lama nih di RSUD Jombang ini? Oke, boleh nih ya. Monggo, silakan. Pertama selamat pagi Mbak Dian. Pagi dokter. Selamat pagi teman-teman semua. Iya. Kenalkan saya Dr. Puspita Widyasari, spesialis radiologi. Baru di RSUD Jombang baru sekitar 2 bulan. Dan selama ini berpelayanan di instalasi radiologi RSUD Kabupaten Jombang. Oke, lulusannya mana nih dok, pendidikannya nih dok? Saya dari Malang. Dari Malang, UB. Dari UB. Oke, satu alma mater dok kita. Oke, dokter. Sebelum membahas detail nih perihal tentang USG, mungkin bisa disinggung sedikit sebenarnya instalasi atau pelayanan radiologi di RSUD Jombang ini merupakan instalasi yang menyediakan layanan seperti apa sih dok, kalau boleh tahu dok? Oke, kita tahu bahwa RSUD Kabupaten Jombang ini rumah sakit yang paling besar ya di Kabupaten Jombang. Dan dilengkapi juga dengan berbagai modalitas penunjang yang sangat lengkap, terutama untuk di Kabupaten Jombang ini. Kita punya CT scan sudah 128 slice. Betul. Nah, itu CT scan yang sangat mumpuni untuk melihat berbagai lesi patologis ya, kelainan yang kecil-kecil tuh sudah bisa kelihatan. Termasuk pembuluh darah itu bisa dilihat juga pada pasien-pasien dengan sakit jantung, stroke, nah terus kelainan vaskuler, varises atau penyumbatan di bawah-bawah tuh semuanya bisa kelihatan pada CT scan 128 slice gitu. Kemudian kita sudah punya juga USG-nya udah yang canggih ya Mbak Dian, jadi bisa melihat USG kepala bayi yang bayi masih neonatus ya. Itu nggak usah pakai radiasi, di USG kepala aja kelainannya bisa kelihatan. Keren sih. Iya, terus USG biasanya kalau nyeri-nyeri ya, ototnya strain, ya atlet-atlet itu kita udah bisa USG muskulo. Terus di instalasi radiologi juga udah bisa USG eko jantung, udah bisa. Terus Doppler, vaskular kalau nggak pembuluh darah, kalau nggak pengen kena radiasi CT scan. Bisa pakai USG, jadi nggak cuma USG abdomen aja kan biasanya ya. USG cuma USG perut aja taunya, USG buat hamil aja taunya. Ternyata enggak, USG itu bisa buat dari atas ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya bisa di sini. Kalau di sini di RSUD ini. Nah, terus ada lagi foto. Kalau foto udah biasa kan, fotonya udah dari ujung kepala sampai ujung kaki juga. Nah, ini foto apa nih dok? Ada bukan foto pas foto KTP ya, bukan? Iya, ini takutnya SWA nih. Iya, oke. Fotonya foto ada X-ray toraks, X-ray kepala, scalp, dada. Oke, nah, jadi memang banyak ya, ada bermacam-macam tadi terkait pelayanan radiologinya dan USG-nya di sini. Tidak hanya untuk USG ibu hamil aja, karena kan kita tahu ini banyak orang USG hanya untuk ibu hamil ini, padahal kan tidak banyak macamnya. Nah, sebenarnya USG sendiri itu merupakan suatu layanan yang seperti apa sih dok, kalau boleh tahu dok? USG nih apaan nih kan, singkatannya ini apa nih? Benar.
Jadi kalau biasanya kan orang tuh takutnya kalau radiologi itu ada sinar X-nya, radiasi. Bener, ada radiasinya Radiasi nih. bisa mutasi Takut kena kanker genetik nih. ya, kena kanker gitu kan. Padahal Oke. enggak, USG itu kalau dari singkatannya namanya ultrasonografi. Sono itu berarti suara. Jadi mereka memakai gelombang suara. Ya gelombang suara tuh dipancarkan dari alat yang namanya probe yang biasanya kalau ibu hamil dipakai buat ngoles buat ngulek-ngulek perutnya itu. Nah, itu akan memancarkan gelombang suara, dia akan natap tuh sama organ. Nah, nanti organnya itu akan kembali menampilkan gambar yang direkam di alatnya, di mesinnya. Gitu. Jadi USG ini tidak ada radiasinya sama sekali. Aman, nggak nyeri, nggak invasif, artinya nggak perlu nusuk-nusuk. Dan tidak ada efek samping juga. Dan tidak ada efek sampingnya, jadi aman buat bayi, buat baru ibu lahir hamil, juga aman ya dok ya. Oke, jadi USG itu memang adalah ultrasonografi ya, merupakan pemeriksaan medis yang menggunakan gelombang tadi ya, gelombang suara gitu. Nah terus yang ingin saya tanyakan juga nih dok, berarti pada dasarnya mitos ya dok ya bahwa USG ini bisa bikin kanker gara-gara kena radiasi nih dok. Orang kan udah mindsetnya dari awal, aduh USG nih takut nih gitu. Ada yang berpikir USG nanti dimasukin di alat besar atau bagaimana gitu kan, berarti tidak ya dok ya. Oke, nah terus yang ingin saya tanyakan juga, kapan sih dok kita harus pergi USG nih selain ibu hamil nih ya? Nah ini kapan nih kita dok? Oke, jadi teman-teman semua prinsipnya USG itu ada 2 waktu besar ya yang kita perlu USG. Yang pertama jika ada keluhan, yang kedua jika untuk screening aja nih, deteksi dini untuk preventifnya. Kalau ada keluhan contohnya apa? Contohnya nyeri perut. Nggak semua nyeri perut itu mah ya. Nggak semua nyeri perut itu asam aduh aku lambung. punya mah asam lambungku naik. Nggak semuanya seperti itu. Nggak semua GERD juga nih. Iya betul. Jadi stres kadang-kadang ya. Gen Z stres ini butuh healing gitu. Nggak semuanya kayak gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang perlu USG. Contohnya apa? Jangan-jangan ada batu empedunya nih. Jangan-jangan ada batu ginjal. Jangan-jangan aku fatty liver, perlemakan hati. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita lihat dari USG. Kemudian kalau ada benjolan, jadi kalau ada keluhannya itu apa aja, nyeri perut, ada benjolan dimanapun, mau di leher, di payudara kalau perempuan ya, atau di tangan, itu semuanya bisa dicek. Kalau ada benjolan itu semua bisa dilihat pakai USG. Benjolannya itu apa sih? Ngarah ke bahaya, ganas, atau jinak. Nah itu. Terus yang ketiga kalau pada laki-laki paling sering gangguan berkemih ya. Saluran kemih. Anyang-anyangan ya biasanya ya, kalau kita tuh anyang-anyangan. Terus kalau berkemih nggak bisa bancar dok, netes. Nah kayak gitu juga bisa dilihat dari USG. Terus yang keempat kalau ada gangguan di pembuluh darah, bengkak kakinya, terus kehitaman jari-jarinya, itu juga bisa dilihat. Itu yang satu besar pertama ya. Yang kedua adalah kalau dia nggak ada keluhan nih, screening aja nih ya. Kapan sih perlunya gitu? Yang pertama kalau ibu hamil ya, kita tahu kalau ibu hamil itu dia nggak ada keluhannya ya, perutnya tambah gede karena ada babynya. Itu justru harus USG tuh di trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Terus habis itu kalau misalnya perempuan nih usia 35 tahun ke atas, apalagi ada keluarga yang mempunyai resiko kanker payudara dulunya, wajib screening. Dan pemerintah kita juga sudah mengeluarkan dekret tentang itu gitu loh. Ada wajib screening untuk perempuan usia di atas 35 tahun untuk screening apa sih? Payudara, di USG payudara. Terus kalau pria usia 45 tahun ke atas atau ada keluhan yang tadi ya, yang pertama tadi, atau kalau nggak ada keluhan mau screening aja dok, mau lihat ukuran prostatnya boleh. Bisa gitu ya dok? Bisa. Terus atau bayi, biasanya bayi-bayi prematur itu juga bisa screening di USG untuk deteksi kepala. apa dok kalau untuk bayi prematur biasanya?
Apa? Untuk mendeteksi apa biasanya? Biasanya kita lihat apakah ada pembesaran dari ventrikel kayak gitu. Jadi pada bayi-bayi prematur di USG kepala biasanya kayak gitu. Oke, untuk berarti memang untuk USG ini bisa mendeteksi berbagai macam penyakit, salah satunya tadi batu ginjal, batu empedu, kemudian radang hati, bahkan kanker payudara pun juga bisa terdeteksi ya dokter. Nah kalau semisal sudah ditemukan adanya salah satu penyakit di pasien ini tadi, tata laksana apa sih yang dokter Pit lakukan setelah dilakukannya USG ini? Apakah ada tindakan lain atau bagaimana? Iya. Jadi pada prinsipnya kita radiologi ini adalah teman bagi pasien, teman juga bagi teman-teman sejawat kita ya, dokter yang lain. Bisa dia curhat dong ya. Iya. Jadi teman-teman jangan takut buat tanya ke dokternya yang USG, apa sakit apa sih dok? Jangan takut. Dan setelah itu kita pasti akan menyarankan sesuai apa yang kita temukan. Misalnya ditemukan batu ginjal, pasti kita sarankan untuk ke teman-teman sejawat dokter spesialis urologinya. Karena kita prinsipnya adalah menemukan ya. Kita radiologi itu eye of the medicine. Jadi kita matanya, terus yang kita sarankan ke teman-teman sejawat lain untuk tata laksana lebih lanjut. Jadi pasien ini nggak bingung, aku harus ke penyakit dalam, aku harus ke urologi, aku harus kemana gitu. Jadi memang USG ini memang bertujuan untuk mengetahui nih kondisi sakitnya apa. Jadi tata laksana selanjutnya jelas dan tepat gitu ya dok kita ya. Nah untuk hasilnya sendiri nih dok, USG ini membutuhkan waktu berapa lama biasanya dok? Kan tadi macamnya banyak, ada USG kehamilan, kemudian ada USG payudara, batu ginjal dan macam-macam. Ini untuk kisaran waktunya pasien harus menerima hasilnya berapa lama biasanya? Nggak lama ya. Nggak lama cepat. Jadi tergantung sakitnya. Kalau misalnya kita cuma USG abdomen biasa screening paling nggak 10 menit udah langsung jadi gitu hasilnya. Kecuali kalau misalnya lesi vaskular yang memang banyak lesinya bisa sampai 30 menit aja, tapi nggak sampai yang berhari-hari gitu, enggak sih. Jadi USG itu langsung ada hasilnya, jadi kita bisa langsung jelasin. Langsung disampaikan gitu. Bisa langsung jelasin ke pasien. Jadi memang tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, langkah apa sih dok yang biasanya harus kita perhatikan sebagai pasien yang mungkin memang dianjurkan untuk USG? Apakah perlu adanya puasa atau tidak boleh mengkonsumsi makanan atau obat-obatan tertentu atau gimana itu dok? Yang terpenting adalah USG bagian tubuh yang mana dulu nih. Kalau misalnya abdomen, tentunya teman-teman harus puasa dulu ya, 6-8 jam. Tapi kalau payudara nggak ada persiapan. Kalau USG urologi atau perkemihan ya, teman-teman harus menahan pipis ya, minum air putih yang banyak dan nahan, jangan berkemih dulu. Untuk yang lain-lain saya rasa tidak ada persiapan khusus ya. Cuman untuk puasa itu hanya untuk abdomen aja. Jadi memang ada yang memang menganjurkan untuk harus puasa untuk USG abdomen tadi salah satunya. Tapi untuk kondisi lain tidak perlu, kayak semisal kanker payudara ini bisa langsung. Terus kalau semisal ini dok, mungkin ada seorang pasien yang memang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, itu juga tidak apa-apa, tidak berdampak ya dok dengan hasilnya mungkin ya. Yang ingin saya tanyakan juga nih dok, untuk saat ini untuk dokter spesialis radiologinya udah berapa orang dok? Kita di RSUD ada 4 orang. 4 orang. Dan setiap hari pasiennya berapa orang dok? Ini di USG ya ini ya. Rata-rata kita USG sekitar 30-40. Masih banyak juga ya dok ya. Nah dok, ini kan banyak juga yang mungkin masyarakat di luar sana yang mendengar kata USG aja udah takut karena nanti udah ketahuan penyakitnya segala macam, tuh udah mikirnya udah mindsetnya udah negatif nih. Nah mungkin apa sih yang harus kita lakukan untuk biar kita nih sebagai masyarakat lebih aware, lebih tidak panik lagi nih kalau semisal kita melakukan tes USG ini di rumah sakit mungkin. Yang perlu ditanamkan adalah mindset bahwa deteksi dini itu penting ya. Jadi ketahuan lebih dulu itu lebih penting daripada takut nunda, akhirnya malah jadi bumerang gitu loh bagi pasien. Jadi takut nyesel di akhir nanti ya dok. Betul. Jadi lebih baik periksa sekarang, USG sekarang daripada nanti nyesel gitu kan. Jadi prinsip deteksi dini itu lebih penting daripada ngobatin. Terus yang kedua, USG itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi, maksudnya gimana dok? Jadi pasien kalau udah di USG ini terus hasilnya normal, apakah dia benar-benar sehat? Jawabannya kita harus lihat dulu sama klinis pasiennya, ada keluhan apa. Kita harus lihat dulu bagaimana hasil laboratoriumnya. Jadi USG ini
fungsinya adalah untuk deteksi dini pertama. Betul. Kalau yang tidak ada keluhan ya, Iya, kalau udah ada keluhan kan untuk mencari nih diagnosanya apa. Untuk penegakan diagnosisnya. Oke. Oke. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan juga nih Dok, tips-tips apa sih agar pemeriksaan USG ini bisa berjalan lancar, bisa bermanfaat nih untuk kita ataupun untuk dokternya juga mungkin. Oke, yang pertama jangan takut untuk USG. Betul. Yang kedua, kalau udah pernah USG, jangan lupa untuk bawa USG lamanya. Oh iya Dok ya. Itu oke. penting, karena kita bisa bandingin sama USG yang lamanya gimana. Untuk compare ya Dok Betul. ya. Oke. Kemudian yang ketiga, jangan takut untuk bertanya sama dokter yang memeriksa. Dan yang keempat, periksalah di tempat yang memang ada dokter spesialis radiologinya Oke. yang kompeten untuk melakukan itu. Yang kelima, jangan takut USG itu mahal lama gitu. Enggak kok, USG itu Oke. cepet, USG itu cepet, nggak ribet, nggak sakit, Iya. gitu. Dan udah banyak, dan di RSUD ini USG-nya tergolong murah gitu kan, Oke. nggak yang mahal gitu, nggak. Apalagi kalau dibandingin sama manfaat yang didapat nanti. Oke. Nah, untuk screening tadi kan disinggung juga bahwa USG ini bisa dilakukan untuk screening ya jika tidak ada keluhan. Nah, screening ini USG ini bisa dilakukan satu tahun berapa kali Dok kalau boleh tahu Dok? Tergantung ya bagian tubuh apa yang ingin diperiksa. Kalau USG payudara bisa setahun sekali. Oh, bisa tahun sekali. Jadi nggak yang harus tiap bulan. bulan gitu. enggak Oke. juga. Jadi bisa 1 tahun sekali. Oke. Mungkin untuk perut mungkin ada mendeteksi batu ginjal atau batu empedu gitu Dok? Kalau batu ginjal, kalau misalnya dia udah kedeteksi ada batu ginjal, tentunya berarti kan dia harus berobat ya. Oke. Ada tata laksana yang dilakukan. Nah, biasanya nanti akan dokter urologi akan menyarankan kapan sih untuk evaluasi pengobatannya. Kan pengobatannya ada banyak nih jenisnya. Ada dari pengobatan aja, ada yang dipasang di G-stent, ada yang operasi macam-macam. Nah, itu evaluasinya juga beda-beda. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan oleh Dokter Pit nih dari USG itu seperti apa, kemudian penyakit-penyakit apa sih yang bisa dicek dengan USG. Nah, mungkin ini apa sih harapan Dokter Pit nih ke depannya untuk kemajuan instalasi radiologi nih apa nih? Tahun depan mungkin ada terobosan baru boleh nih? Apa nih Dok? Spill nih Dok. Karena kan dokter baru nih di sini mungkin sudah masih fresh nih. Oke, boleh nih Dok. Apa nih Dok? Kalau kita di radiologi, kita ngomongnya modalitas ya. Baik. Kita udah ada CT scan, kita ada USG. Harapannya nanti kita bisa lebih mengoptimalkan itu, bisa tambah USG-nya lagi supaya tambah banyak pasiennya yang bisa terjangkau. Benar. Gitu. Dan kita semoga harapannya bisa nanti ada tambah modalitas yang lebih lagi. Kalau di atasnya CT scan kita ada MRI ya. Oke, amin. Nah, ya, ini semoga aja ya Dok. Semoga ada MRI ya nanti kita di sini. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi nih. Ya, kota sebelah nih Dok ya. Oke. Betul gitu. Terus karena kita terpilih jadi KJSO kan ya, kanker, jantung, stroke, uronefro sebagai rumah sakit yang concern untuk itu, kita bisa mulai dengan CT kardiak, nanti kita baca di radiologi, kemudian kalau USG Echo udah mulai, jadi ya harapannya itu sih kita bisa lebih nambah modalitas lagi supaya ke cover nih semua. Tentunya dengan harapan Dokter Pit ini demi kemajuan RSUD Jombang juga. Dan semoga kecapai nih Dok tahun depan nih Dok. Biar lebih bisa mengoptimalkan lagi pelayanan bagi pasien-pasien di sana. Nah, Dokter, sebelum acara ini kita closing nih Dok, mungkin ada pesan nih atau kesan yang ingin Dokter Pit sampaikan nih kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, boleh nih, mungkin terkait layanan di radiologi atau apa, boleh nih Dok sekalian. Teman-teman semua, jangan takut ke RSUD. Iya, benar. Karena di radiologi ini kita mempunyai banyak sekali modalitas yang canggih, yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman, aku sakit apa? Jadi tidak galau, tidak searching di Google. Iya benar Dok, ini Dok. Ya, jadi datang ke RSUD,
karena nggak lama kok untuk USG itu, itu penting ya, Pak. gitu. Karena nggak lama kok untuk USG itu, nggak lama kok untuk foto itu, nggak lama kok untuk CT itu. Oke, karena memang hasilnya bisa didapat di hari itu juga ya dokter ya. Iya, kalau USG kita langsung cerita kok. Kita langsung cerita ke pasiennya. Jangan lupa untuk tanya. Kadang kalau misalnya banyak pikiran ya. Iya benar, udah ngeblank duluan nih, udah Ngeblank. takut duluan. Tanya aja ke dokternya, dok saya sakit apa sih? Kita pasti jelasin kok waktu kita mau USG itu. Oke, karena memang pasti diedukasi ya oleh dokternya, ini diinfokan ini sakit apa. Oke, ada lagi dok mungkin? Sudah cukup? Udah sih. Udah sih. Untuk pelayanan sendiri radiologi ini dari hari Senin sampai dengan Kita pelayanan seterusnya ya, karena kan kita juga buka untuk IGD. 24 jam ya dok ya, keren sih dokter Pit ini ya. Oke, baik pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh dokter Pit bahwa memang kalau memang ada keluhan, mungkin mau screening boleh silakan langsung ke instalasi radiologi untuk USG, mungkin ketemu dengan dokter Pit sama dokter. Kita ada saya, dokter Iksan, Iksan, dokter Dina, dan dokter Farid. Oke, boleh nanti mau milih dengan dokter siapa, bisa dengan dokter Pit nih. Oke. Oke. Nanti boleh konsultasi, boleh sharing-sharing terkait kondisi atau keluhan yang ada. Oke, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Sebelumnya terima kasih dokter Pit karena sudah mengedukasi, memberikan istilahnya informasi kepada pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Semoga bermanfaat mengedukasi kita semua ya dok. Jangan bosan-bosan sini ya dok ya, karena kan baru perdana ini pasti tentunya nanti akan hadir di samping saya ini untuk mengisi acara Humas RSUD Jombang Menyapa dengan topik yang berbeda tentunya ya dokter ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada siang hari ini, dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.